Masih bersama saya Adini dan kembali kami sampaikan berita Padang hari ini. Kantor Pencarian dan Pertolongan Padang gelar pelatihan simulasi bencana gempa bagi personelnya. Baru pertama kali, mobil layanan SIM keliling masuk ke kampung-kampung. Tim Klewang Satreskrim Polresta Padang memburu seorang pencuri telepon genggam yang sudah diketahui identitas dan alamatnya. Tersangka bernama Zulham, berusia 22 tahun, ditangkap di rumahnya di daerah Aurduri, Kecamatan Padang Timur, pusat Kota Padang. Upaya polisi membawa tersangka sempat dihadang orang tua Zulham yang mempertanyakan surat penangkapannya. Namun upaya mereka gagal karena polisi bersikeras dan membawa tersangka ke Mapolresta Padang untuk proses diperiksa lebih lanjut. Hasil pemeriksaan sementara, pelaku mencuri telepon genggam korban yang terletak di dashboard sepeda motor. Saat itu korban sedang berhenti di pinggir jalan untuk membeli durian. Korban kaget dan melaporkan kasus pencurian yang dialaminya ke polisi. Zulham tak bisa mengelak karena polisi menemukan telepon genggam tersebut dari seorang penadah. Tersangka akhirnya mengakui mencuri telepon genggam tersebut dan uangnya digunakan untuk berfoya-foya. Angka pencurian handphone di saku-saku motor, tepatnya di daerah Steba, ketika korban hendak membeli durian di pinggir jalan dan tersangka melakukan aksinya. Di mana, Bang? Untuk yang satu orang kita amankan di daerah Aurduri, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Alfi melaporkan dari Padang. SMK Negeri 3 Padang menggelar masa pengenalan lingkungan sekolah. Para siswa baru dari semua jurusan yang berjumlah hampir 500 orang tersebut dikumpulkan di aula sekolah. Para siswa diwajibkan mengikuti program ini dengan menyimak materi yang diberikan oleh para guru maupun pengajar dari luar yang didatangkan sekolah. Selain itu, para siswa juga mengikuti permainan untuk mengasah konsentrasi, serta melatih kerjasama antar siswa. Masa pengenalan lingkungan sekolah merupakan kegiatan pendidikan pertama yang harus dilalui siswa setelah selesai masa penerimaan siswa baru. Kegiatan ini untuk memperkenalkan lingkungan sekolah, mulai dari sarana prasarana, tata tertib di sekolah, budaya sekolah, serta menjaring minat dan bakat siswa. Mereka juga diperkenalkan dengan kurikulum baru, yaitu kurikulum merdeka yang akan dilaksanakan bagi siswa baru. Dan juga jika ada nanti dari siswanya ketahuan bermain HP, itu bakal ada dari kakak-kakak OSIS ataupun panitia MPLS-nya bakal mengambilnya selama sampai MPLS selesai. Setelah nanti di jam terakhir sore, baru nanti HP-nya dikembalikan lagi kepada siswa. Tujuan kita adalah yang pertama memperkenalkan lingkungan sekolah, budaya sekolah, kemudian seluruh unsur yang ada di sekolah dengan kurikulum merdeka yang akan dilaksanakan anak kita. Termasuk hari ini dan 3 hari ini kita menyaring minat dan bakat anak kita ini kemana arahnya. Selama kegiatan ini, penyelenggara MPLS menyita sejumlah telepon genggam siswa hingga kegiatan usai. Tujuannya agar konsentrasi siswa tidak terpecah dan lebih fokus mengikutinya. Robiham melaporkan dari Padang. 50 personel penolong
Kantor Pencarian dan Pertolongan Padang mengikuti pelatihan simulasi bencana tingkat nasional di Kota Padang. Pelatihan ini difokuskan untuk penyelamatan korban pasca terjadinya gempa bumi. Dalam pelatihan ini, peserta dibekali dengan 2 materi utama, yakni teknik penyelamatan korban di gedung yang tinggi. Dan yang kedua, penyelamatan korban yang terjebak di dalam reruntuhan gedung. Untuk teknik yang pertama, personil harus mengevakuasi korban menggunakan tandu dan dibawa dengan tali keluar bangunan. Setelah itu baru dibawa ke tempat yang lebih aman. Sedangkan teknik yang kedua, personel harus menjebol dinding gedung sebelum bisa menolong korban. Personel penolong telah dilengkapi dengan alat yang cukup canggih, yaitu kamera yang digunakan untuk mencari dan mendeteksi keberadaan manusia di dalam reruntuhan gedung. Yang disebut dengan training exercise untuk National Accreditation Process. Ini adalah sebuah latihan yang dibuat untuk mempersiapkan personil-personil dari kantor SAR atau kantor pencarian dan pertolongan, khususnya kita selenggarakan di Padang saat ini, agar mereka memiliki kemampuan, kapasitas yang sesuai dengan standar yang sudah ditetapkan oleh Insarak. Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan keterampilan kepada personel tentang teknik penyelamatan manusia pasca gempa bumi yang akan mengikuti penilaian dari Insarak, International Search and Rescue Advisory Group, sebuah jaringan internasional yang beranggotakan lebih dari 80 negara dan di bawah payung PBB. Pelatihan NAP ini yaitu persiapan kita untuk evaluasi tentang asesmen nanti di bulan Agustus minggu ketiga. Tentunya perlu kita siapkan training exercise yang jatuh pada hari ini untuk simulasinya yang diperkirakan akan bermain 12 jam. Pesertanya adalah 23 orang dan tim homestay-nya jumlah 20 orang. Jadi bermain sekitar 50. Pelatihan yang digelar di kantor SAR Padang ini dibimbing langsung oleh instruktur dari kantor Basarnas Pusat. Selain di Kota Padang, pelatihan simulasi bencana ini juga dilakukan di kota lainnya, seperti Palembang, Manado, dan Mataram. Alfi melaporkan dari Padang. Puluhan warga Jorong Guguak Tinggi, Nagari Guguak Tabe Sarojo, Kecamatan Ampek Koto, Kabupaten Agam, berbondong-bondong ke halaman kantor Wali Nagari, Kamis pekan lalu. Mereka datang sambil membawa persyaratan untuk mengurus perpanjangan surat izin mengemudi yang masa berlakunya hampir habis. Wali Jorong Guguak Tinggi, Desman, mengatakan kedatangan mobil layanan SIM keliling milik Satlantas Polresta Bukit Tinggi merupakan yang pertama kali ada di kampung ini. Menurutnya, hal ini diprakarsai oleh Aibda Sofyan, Polisi Bayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat Babin Kamtipmas Guguak Tabe Sarojo. Program ini untuk mempermudah warga mengurus perpanjangan SIM yang biasanya harus dilakukan di Kota Bukit Tinggi. Untuk mempermudah masyarakat, bagi masyarakat yang tidak bisa berurusan dengan di Kapolresnya. Itu karena Babin baru memfasilitasi. Sekarang karena Babin kita lebih aktif mencari kegiatan untuk masyarakat kita, ya kita adakan SIM keliling. Warga setempat mengaku keberadaan layanan ini di kampungnya membuat proses pengurusan menjadi efektif dan efisien. Selama ini untuk pengurusan SIM, mereka membutuhkan waktu yang lama. Kalau harapan nampu korepe macam bola tuh SIM lah dona lamo di barang kota Suanti kok bisa pengurangan tuh buat do. Spesial permudah. Walaupun proses perpanjangan SIM dipermudah dengan kehadiran mobil SIM keliling, namun biaya dan persyaratan untuk mengurusnya tetap berpedoman kepada aturan yang berlaku. Dina Amrina melaporkan dari Bukit Tinggi. Pemirsa,
demikianlah perjumpaan kita dalam Berita Padang hari ini. Saya Adini dan tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.